Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feliarawati SPD. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya secara daring dengan siswa saya di SMP Negeri 3 Kampar Kiri Tengah. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua, apa kabar? Ibu. Bu. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Iya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa pagi ini, Ibu minta kepada Ahlan. Silakan Ahlan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ahlan. Semoga pembelajaran kita bisa diterima dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, sebelumnya Ibu absen dulu. Ardela? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Ahlan? Hadir, Bu. Ainka? Bu. Natasha? Hadir, Bu. Nadia? Iya. Hadir, Bu. Ibu ucapkan karena sudah bersemangat untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah semuanya juga bisa hadir sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati kemarin. Nah, untuk pembelajaran pagi ini tentang disiplin, ya, tentang perilaku disiplin. Kenapa Ibu mengambil topik ini? Karena Ibu rasa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti, baik sekarang maupun untuk masa depan. Nah, kira-kira siapa yang merasa tidak disiplin pada pagi ini? Nggak ada? Disiplin semua? Iya, hebat, luar biasa. Berarti anak-anak yang di sini hebat-hebat semua, disiplin-disiplin semua ya. Ibu yakin ini adalah anak-anak pilihan dan anak-anak hebat yang luar biasa. Yang datang terlambat ada nggak? Tidak ada juga. Kemudian yang lambat masuk kelas ada nggak? Tidak ada juga. Yang sholat subuh tadi ada nggak? Ada, alhamdulillah. Memanglah hebat-hebat semuanya. Berarti sudah tahu ya kewajibannya sekarang. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia akan mendapat dosa. Nah, jadi tujuan umum dari kegiatan pagi ini adalah anak-anak Ibu mampu mengatur dirinya untuk berperilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pagi ini. Kemudian juga ada tujuan yang pertama, anak Ibu memahami apa itu disiplin. Yang kedua, bisa membandingkan perilaku disiplin dengan yang tidak disiplin. Disiplin melalui faktor-faktor perilaku disiplin. Kemudian yang keempat, mengubah perilaku untuk melalui aspek-aspek yang kita nanti. Dan yang kelima adalah membangun disiplin diri untuk kesehatan. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Masih. Das. Untuk lebih semangatnya lagi, Ibu ada ice breaking nih. Ada sebuah permainan namanya bola imajinasi. Permainannya seperti ini. Masing-masing kamu mempersiapkan sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Misalnya, Ibu ini sekarang megang bola. Bola, anggap aja ini adalah bola yang sangat cantik, yang sangat luar biasa. Jadi, Ibu akan lempar ke Natasha. Ya, Ibu akan tanya,
Natasha, kesukaan Natasha apa gitu kan? Nanti Natasha sambut bolanya. Ya, kemudian Natasha nanti lempar ke Ainka, kemudian Ainka nanti lempar ke Ahlan, Ahlan lempar ke Aisyah, Aisyah lempar ke Ayla. Terserah mau melempar ke siapa, jadi siapkan. Boleh kesukaannya apa gitu kan, hobinya apa gitu. Bisa dimulai? Bisa. Dah, sekarang Ibu akan pegang bola, Ibu melempar ke Ahlan. Siap-siap tangannya Ahlan untuk menyambut bola yang Ibu lempar. Ahlan, tangsi. Megang bola tapi sama Ahlan. Iya. Ibu lempar ke Ahlan, nanti ya, Ahlan jawab ya. Terserah nanti Ahlan mau lempar bolanya ke siapa. Oke? Tangkap bola Ibu ya. Ahlan, hobinya apa? Hobinya itu Bu, mancing Bu. Oh, hebat. Suka mancing ikan. Sekarang Ahlan mau lempar ke siapa bolanya? Silakan. Lempar ke Ainka dulu. Iya. Tanya. Cita-cita kamu di masa depan? Iya, ya silakan jawab cita-cita masa depan. Arsitek. Jadi arsitek, Bu. Iya. Coba sekarang Ainka lempar ke siapa lagi bolanya? Lempar ke Natasha. Ya. Apa makanan kesukaan Natasha? Bakso. Ya. Apa Tasya, nasi goreng? Bakso, Bu. Bakso. Nah, sekarang apa? Lempar ke Aisyah. Ya, Aisyah. Jadi tangkap bolanya yang dilempar sama Natasha. Udah paham ya? Udah semangat ya? Udah. Sekarang kita lanjutkan tentang perilaku disiplin. Disiplin. Jadi di sini kita sharing atau tanya jawab tentang perilaku disiplin dalam masyarakat. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan tampilkan sebuah video tentang perilaku disiplin dan tidak disiplin. Nah, ini udah. Udah, Udah, Bu. udah. Sekarang silakan diperhatikan. Sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang bisa diambil dari tayangan yang kamu lihat tadi? Kalau menurut saya, kalau yang berperilaku disiplin apapun bisa dikerjakan dan semua yang dikerjakan selalu siap. Sedangkan tidak disiplin semua terkendala dan tidak siap, Bu. Iya, pintar Nadia. Ada lagi yang lain? Bisa buat kesimpulan tentang video yang ditayangkan tadi, yang dilihat tadi? Ya, coba Natasha. Disiplin sangat penting dalam kehidupan karena bisa membuat hidup jadi teratur. Iya, itu kesimpulan video apa menurut Ahlan, video yang Ahlan lihat tadi? Iya Bu, menurut saya pelajaran yang bisa diambil dari video yang Ibu tayangkan, kalau yang berperilaku disiplin dia menjalaninya dengan santai, nyaman, tanpa ada beban. Sedangkan Iya. yang tidak berperilaku disiplin, dia selalu tergesa-gesa seperti ada yang mengejar dan dikejar. Iya, benar. Ya, kira ada nggak yang di kelas ini yang seperti itu? Yang pagi-paginya bangun, kemudian cepat-cepat pergi sekolah, nggak sempat sarapan, atau yang disiplinnya yang diambil? Yang mana?
Yang disiplin. Jadi kalau yang tidak disiplin, Ibu harap bisa merubah tingkah lakunya untuk menjadi yang disiplin. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ahlan dan Nadia sudah membuat kesimpulan tentang video yang telah ditayangkan tadi. Jadi yang perilaku disiplin itu dia tidak merasa terbebani. Ya, kalau yang tidak disiplin apa tadi? Dia akan selalu tergesa-gesa, selalu kekurangan waktu. Jadi dia tidak pernah fokus dalam hidupnya. Itulah kesimpulan yang bisa diambil dari video tadi. Sampai sini ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke materi, ada yang telah kita bahas tadi? Ada? Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke materi, yaitu tentang perilaku disiplin. Ini yang pertama adalah pengertian disiplin. Sudah kelihatan? Pertama adalah pengertian disiplin. Kira-kira siapa yang tahu apa itu disiplin? Sebelum Ibu jelaskan pengertian disiplin, kira-kira siapa yang tahu apa itu disiplin? Mungkin sering mendengar setiap hari kata-kata disiplin, kemudian di dalam setiap hari Senin, mungkin juga ada pembina upacara sering mengatakan disiplin. Nah, sekarang menurut anak Ibu apa itu disiplin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Ainka. Ya, terima kasih Ainka. Kurang jelas suaranya. Coba Natasha, Rati. Apa? Menurut Natasha apa disiplin? Hidupkan apanya dulu speakernya. Apa Natasha? Disiplin sangat penting dalam kehidupan karena bisa membuat hidup jadi teratur. Iya, disiplin sangat penting. Kalau menurut Nadia, disiplin itu apa, Nadia? Disiplin contohnya seperti ketika bel sudah berbunyi untuk masuk ke kelas, segera masuk ke kelas. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Nadia sama Natasha. Ada lagi yang lain? Menurut Adela, disiplin itu apa? Tidak menunda-nunda pekerjaan, Bu. Tidak menunda-nunda pekerjaan, betul. Kemudian, siapa lagi? Menurut siapa? Yang lain? Aisyah? Misalnya, apa disiplin menurut Aisyah? Iya, betul ya. Sekarang Ibu kasih tahu pengertian disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Nah, kalau kamu sekarang tanggung jawabnya apa? Belajar, ya kan? Kemudian melaksanakan sholat, mentaati peraturan sekolah, itu merupakan kewajiban kamu. Kemudian di rumah, apa contoh kewajibannya? Membantu orang tua di rumah. Apa bisanya kamu? Cuci piring misalnya, menyapu rumah, ngangkat jemuran. Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam sifat disiplin. Ada juga mengumpulkan tugas tepat waktu, itu juga termasuk disiplin. Dikasih PR sama guru sampai di rumah dikerjakan, bukan besok paginya sebelum kumpul dikerjakan. Nah, itu adalah pengertian disiplin. Yang kedua, pentingnya disiplin diri. Nah, ini lagi. Pentingnya disiplin diri. Apa kira-kira nih pentingnya disiplin diri ini? Kenapa disiplin itu penting dalam diri kita? Kenapa? Nah, ada dua alasan kenapa kita perlu memiliki disiplin diri. Yang pertama, karena hanya dengan disiplin seseorang menjadi ahli atau hebat. Ya, tidak ada aktor yang hebat kalau dia tidak berlatih akting setiap hari. Begitu juga dengan pemain sepak bola. Kalau dia tidak berlatih sepak bola setiap hari, dia tidak akan menjadi seorang pemain yang hebat atau menjadi pencetak gol yang luar biasa. Yang kedua, karena disiplin membuat hidup kita menjadi teratur. Orang yang hidupnya teratur pasti lebih hebat prestasinya dibanding dengan orang yang tidak teratur. Misalnya di sekolah. Coba kamu ambil contoh teman kamu yang betul-betul disiplin, kemudian dia santai aja. Seolah-olah tidak peduli dengan pelajarannya. Bisa nggak dia jadi juara?
Tidak, otomatis yang disiplin tadi, yang patuh dan taat tadi, dia akan menjadi sang juara. Nah, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama, diri sendiri. Jadi kalau kita harus melatih disiplin untuk diri kita sendiri dulu. Kitanya dulu yang memerlukan disiplin itu. Yang kedua, keluarga. Jadi keluarga juga bisa kita contohkan untuk melatih disiplin kita. Misalnya orang tua kita, setiap pagi dia mencari nafkah, ibu kita setiap pagi menyiapkan sarapan untuk kita. Apalagi contoh lain yang bisa diambil dari keluarga kita? Cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Yang ketiga, pergaulan di lingkungan. Pergaulan di lingkungan juga perlu disiplinkan. Karena apa? Karena kalau kita memilih teman yang salah, otomatis hidup kita juga tidak akan teratur. Kalau kita memilih teman yang baik, yang disiplin, kemudian yang teratur dalam hidupnya, di rumahnya, baik pun di sekolah, kita juga akan bisa mencontoh kelakuan seperti itu. Kan ada pepatah bilang, kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum, kita akan keciprat wanginya. Ya kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bu. Enggak ada. Kita lanjut yang keempat. Nah, ini dia. Aspek-aspek perilaku disiplin. Ada 5 aspek perilaku disiplin. Yang pertama, pikiran. Yang kedua, tubuh. Yang ketiga, karakter moral. Yang keempat, selera makan. Yang kelima, lidah. Nah, yang pertama, pikiran. Coba, kenapa pikiran perlu didisiplinkan? Siapa kira bisa jawab? Kenapa? Kalau tidak disiplinkan pikirannya, otomatis dia akan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian tubuh. Nah, tubuh juga perlu didisiplinkan. Manusia itu cenderung memiliki hal-hal, manusia itu cenderung memilih hal-hal yang enak-enak. Ya, mau makannya enak, mau tidurnya enak, kemudian mau belajarnya juga enak. Nah, itu adalah sifat dari manusia. Karena itu adalah lumrah kita sebagai manusia, kita memilih yang enak-enak. Ya kan? Kita mesti milih makan yang enak, tempat tidur yang enak, ya, jadi kita harus disiplinkan, sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Nggak mungkin kan setiap hari kita makan enak, pengennya makan daging, terus pengennya makan ayam, terus. Jadi kalau seandainya kita ekonomi tidak mampu, otomatis kita akan menjadi susah. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu makanya tubuh juga perlu disiplinkan. Nah, karakter moral. Nah, apa kira-kira karakter moral ini? Kita harus disiplinkan. Siapa yang bisa jawab? Karakter moral itu sama dengan memilih teman yang baik juga tadi itu. Ya kan? Karakter, moral gitu. Jadi berperilaku yang baik-baik, mencari lingkungan yang baik, teman yang baik. Kemudian selera makan. Nah, ini bersangkut paut dengan tubuh tadi yang enak-enak tadi yang dipilihnya. Jadi harus disisiplinkan juga selera makan kita. Harus kita atur juga selera makan kita. Kemudian lidah, ini yang paling penting. Memang lidah tidak bertulang, tapi apa? Kalau dia sudah menyinggung perasaan orang lain, orang akan merasa tersakiti. Apa contohnya lidah ini yang sering kita buat untuk nyinggung perasaan orang? Apa contohnya, Nadia? Sering ngejek nama orang tua di sekolah. Iya, apalagi Nadia? Abang Rizky tadi mana, Rizky? Ahlan? Jadi lidah juga harus kita jaga, ya.
Harus kita disiplinkan. Jangan kita suka berkata-kata yang tidak baik. Selalulah berucap yang baik-baik. Jangan pernah kita membuat mencemoohkan orang tua teman, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik gitu. Ada anak di sini yang seperti itu? Bu. Tidak, alhamdulillah. Ya Aisyah, terima kasih Aisyah. Berarti Aisyah selalu berucap yang baik-baik. Tidak pernah menyinggung perasaan Natasha mungkin, tidak pernah menyinggung perasaan Ainka, tidak pernah mencemehkan Ardela gitu kan. Ya, terima kasih. Ibu harap di sini semua memang baik-baik ya. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga lidah untuk berucap. Ada juga Ibu dengar, Bu, dipanggilnya lagi Bu nama bapak aku Bu, katanya kan. Bu, dipanggilnya lagi Bu ini Bu. Ada, cuman di sini tidak ada. Ya, di sini anaknya baik-baik semua. Nah, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Enggak ada. Kita lanjut. Pagi. Pagi, Bu. Siang. Iya. Nah, kita lanjut. Yang kelima, membangun disiplin diri. Nah, ini dia. Membangun disiplin diri. Kenapa nih harus dibangun disiplin dirinya? Kenapa Ahlan? Kenapa kira-kira kita perlu membangun disiplin diri? Kenapa? Karena untuk melatih disiplin diri kita tadi. Itu dia perlunya membangun disiplin diri. Dimulai dari kita tadi, dari diri kita dulu kita bangun disiplin. Walaupun orang lain sibuk menyuruh kita, orang tua kita sudah menyuruh kita untuk disiplin, sampai di sekolah nanti disuruh lagi disiplin sama guru, kemudian di lingkungan masyarakat juga tentang disiplin, tapi kitanya kalau tidak mau disiplin, itu tidak akan terlaksana. Jadi membangun disiplin diri itu dari diri kita sendiri dulu. Kita yang melatih diri kita untuk disiplin, misalnya kita yang melatih walaupun orang tua kita udah bangunkan, misalnya si Natasha ada dibangunkan sama mamanya, Tasya bangun Tasya, ada jam 5. Natashanya nggak mau duduk, nggak mau bangun, otomatis tidak akan terjadi bangunnya jam 5. Itu juga dengan Ardela. Ayo Del, bantu ibu angkat kain. Ardela yang nggak mau bergerak, otomatis nggak juga terlaksana. Nadia juga, bantu mama Nadia cuci piring misalnya kan. Nadianya nggak mau. Jadi kalau kitanya belum bisa untuk membangun disiplin diri, itu susah untuk melaksanakannya disiplin diri tersebut. Bisa dipahami? Jadi intinya disiplin itu datangnya dari diri kita. Walaupun orang lain menyuruh kita untuk selalu membangun disiplin diri, tapi kitanya tidak mau, yaudah. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu di sini bisa membangun disiplin dirinya. Nah, menurut pengamat Inggris, Henry Perry Eden, apa yang kita lakukan dalam suatu kesempatan besar mungkin akan tergantung pada apa yang sudah kita wujudkan dalam diri kita pada saat ini. Apa misalnya? Sekarang kamu sudah SMP. Itu bukti kedisiplinan kamu waktu di SD. 6 tahun di SD. Ada lagi yang TK mungkin. Ya kan? Tapi karena disiplinnya, mulai dari kecil sudah melaksanakan disiplin, sampai dia besar SMP, sampai besok tingkat SMA, kemudian kuliah, tetap melaksanakan disiplin dirinya, tetap membangun disiplin dirinya, otomatis akan menjadi orang-orang yang sukses, akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya kan? Jadi untuk mewujudkan cita-cita, bangunlah disiplin diri kamu dari sekarang. Wujudkan impian kamu dengan membangun disiplin diri. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Nah, sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita ini?
Menurut saya disiplin ada 3 faktor, Bu. Yang pertama diri kita sendiri, yang kedua keluarga kita, dan yang ketiga lingkungan di sekitar kita. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Benar jawabannya disampaikan oleh Nadia. Disiplin itu ada 3 faktor. Yang pertama, diri, kedua keluarga, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, siapa lagi yang buat kesimpulan? Ainka? Ainka, mic-nya kok nggak aktif ya? Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah disiplin adalah latihan yang menghasilkan pola perilaku yang diinginkan, kebiasaan yang diharapkan, dan sikap yang membawa kesuksesan dalam kehidupan. Karena disiplin adalah suatu keharusan yang pantas kita miliki dalam hidup kita. Sebab, jika tidak memiliki disiplin, kita tidak akan memiliki apa-apa. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, untuk membacakan doa. Coba Nadia pimpin doa Nadia. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa sebelum itu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Bu ucapkan kepada Nadia. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bu ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Kalau ada masalah silakan datang ke ruang BK Ibu. Boleh curhat sama Ibu, juga melalui WA juga boleh. Ya. Ya. Semoga bermanfaat. Dadah.